Halo barudak yang kembali mendengarkan suara si Obet. Di video kali ini kita akan ngomongin film Taegukgi yang dirilis pada tahun 2005, menceritakan tentang peperangan antara Korea Selatan dan Korea Utara. Yang film akan difokuskan pada dua saudara. Tanpa berlama-lama lagi, ini dia Taegukgi. Film diawali dengan diperlihatkan Departemen Penggalian Peperangan Pemerintah Korea Selatan yang menemukan benda-benda bersejarah serta kerangka jasad korban perang. Semua korban diidentifikasi sebelum dimakamkan dengan layak, dan ada salah satu jasad teridentifikasi bernama Lee Jin-suk. Saat diperiksa, ternyata namanya tidak ada di dalam daftar tentara yang gugur. Dan saat mereka memeriksa daftar mantan pejuang yang masih hidup, ternyata nama Jin-suk masuk dalam daftar yang selamat. Kemudian Departemen Penggalian mencoba menghubunginya untuk memastikannya. 전화 왔어요. 6분이래요. 안녕하세요. 여긴 6.25 유해 발굴 사업단입니다. Setelah Jin-suk menerima telepon itu, ia segera bersiap pergi, dan sebelum pergi ia menyempatkan untuk melihat foto dirinya bersama ibu dan kakaknya di masa lalu. Jin-suk pun mengeluarkan sepatu kulitnya semasa dulu, dan Jin-suk teringat dengan masa lalunya. Cerita mundur ke bulan Juni 1950 di Seoul sebelum peperangan terjadi. Diperlihatkan seorang pemuda bernama Lee Jin-tae. Saat itu Jin-tae bekerja sebagai tukang semir sepatu. Di sana ia bertemu dengan adiknya Lee Jin-suk, dan saat itu Jin-suk adalah masih seorang pelajar. Di depan toko sepatu, Jin-suk melihat dan berkata bahwa kakaknya bisa membuat sepatu lebih bagus dari sepatu yang ada di toko. Namun Jin-tae hanya bisa tersenyum, lalu Jin-tae memberi adiknya sebuah pena yang sudah lama diinginkan adiknya. 고마워요. 멋있다. Saat itu ibu mereka memiliki kedai makanan dan ia dibantu oleh calon istri Jin-tae bernama Yong-sin. Sedangkan ayah mereka sudah lama tiada. Jin-suk yang memiliki penyakit jantung tidak bisa membantu kakaknya untuk membantu keluarga mereka. Walaupun hidup sederhana, mereka sangat bahagia. Keesokan harinya, di saat seperti biasa, Jin-tae bekerja bersama sahabatnya, Yong-suk. Jin-suk tiba-tiba datang dan mengabarkan jika Korea Selatan dan Korea Utara akan berperang. 벌칙당 가르쳐줄 거지? 아무 얘기 못 들었어? 전쟁은 어때? 휴가 중인 장병들은 지금 즉시 소속 부대로. Korea Utara mulai menginvasi Korea Selatan sehingga penduduk Seoul pun mengungsi ke daerah selatan. Saat itu adik Jin-tae yang bungsu sedang sakit dan Jin-tae pergi mencari apotik untuk membeli obat. Bersamaan dengan itu, Jin-suk dan keluarganya didatangi oleh tentara Korea Selatan. Karena saat itu pasukan tentara Korea Selatan membutuhkan pasukan tambahan. Maka keluarga yang memiliki anak berumur 18 tahun sampai 30 tahun diwajibkan untuk mengikuti perang. Jin-suk yang mengaku 18 tahun pun akhirnya dibawa oleh para tentara. Jin-tae yang mengetahui adiknya dibawa oleh para tentara Korea Selatan segera mengejarnya dan menemukan adiknya di kereta. Saat akan membawa Jin-suk dari sana, dia dihalangi oleh para tentara itu. Mereka tidak mengizinkan Jin-tae dan adiknya untuk turun dari kereta. Karena mereka diwajibkan ikut berperang, Jin-tae berusaha mencoba melawan para tentara itu. Mereka berdua pun akhirnya dibawa oleh para tentara tersebut. Singkat cerita, saat di medan perang, Jin-tae tidak membiarkan adiknya jauh dari dirinya karena ia khawatir dengan penyakit adiknya. Saat di camp, sang komandan menginstruksikan bahwa mereka harus berperang sampai titik darah penghabisan karena pasukan Korea Utara telah berhasil menduduki wilayah selatan. 후퇴는 없다. 퇴각하면 내 손에 죽는다. 부산이 밀리면
해운대 앞바다에 빠져 죽는 길뿐이다. Saat mereka tiba di tempat yang telah ditentukan dan sedang makan bersama, tapi tiba-tiba mereka diserang oleh pasukan Korea Utara. Saat itu juga penyakit Jinsuk kambuh dan Jintai segera memberi pertolongan pertama. 들켜! 진수가 널 할 수 있어! Hal tersebut membuat Jintai khawatir dengan kondisi adiknya. Jintai akan menghadap kepada komandan untuk menyampaikan bahwa ia akan melakukan apa saja untuk melawan Korea Utara, asalkan adiknya bisa dipulangkan. Sang komandan pun setuju jika Jintai bisa berkontribusi besar, ia akan memulangkan adiknya. 동생만 보낼 수 있다면 뭐든지 하겠습니다. 탱크 까고 김일성 먹다고 진지 까부순다면 자네 동생 후송이 아니라 Karena ambisinya itu, saat prajurit ditugaskan untuk memasang ranjau di garis pertahanan, Jintai secara sukarela mengajukan dirinya untuk menjalankan tugas tersebut. Mendengar keputusan kakaknya, Jinsuk terkejut. Setelah selesai menanam ranjau tersebut, tiba-tiba mereka diserang oleh pasukan dari Korea Utara. Prajurit yang lain ingin segera mundur dan menyelamatkan prajurit yang terluka. Namun ambisi Jintai yang ingin memulangkan adiknya, Jintai meminta mereka bertahan dan terus melawan musuh. Karena keputusan yang egois, Jintai diprotes oleh komandan. Namun saat itu hanya satu di pikiran Jintai, yaitu sebuah pencapaian yang besar agar adiknya bisa dipulangkan. Mengetahui ambisi si kakak, Jinsuk merabrak dan meminta kakaknya agar berhenti melakukan hal itu. 다시는 그러지 않겠다고 나하고 약속해. Peperangan pun terus berlangsung dan mereka hanya bertahan dan persediaan makanan pun menipis. Di antara mereka ada yang menyerah bahkan sampai bunuh diri. Karena mereka sudah putus asa melihat kekacauan itu, Jintai berinisiatif meminta komandan agar segera menyerang Korea Utara daripada mereka harus bertahan dan mati kelaparan di sana. Apalagi Korea Utara tidak akan menyangka jika mereka akan menyerang. Mendengar hal itu, banyak dari mereka yang setuju dengan perkataan Jintai dan sok komandan pun menyetujuinya. Di malam harinya, sang komandan tidak mengizinkan Jinsuk untuk berperang karena permintaan dari Jintai. Karena saat itu dalam keadaan kondisi yang tidak ada persiapan, Korea Selatan pun harus bertahan habis-habisan. Dan ternyata diam-diam Jinsuk ikut dalam penyerangan tersebut. Di tempat lain, Jintai menyusup ke dalam bangkar musuh sendirian. Jintai menyiramkan minyak ke setiap sudut bangkar musuh dan akan diledakkan oleh bom. Korea Selatan mendapatkan kemenangan dari setelah itu mengetahui adiknya ikut dalam penyerangan semalam. Jintai mencari dan menemui Jinsuk. Dia bersyukur adiknya masih selamat, tetapi Jinsuk marah karena tindakan kakaknya yang mengorbankan nyawanya untuk dirinya. Jinsuk tidak ingin pulang jika tidak bersama kakaknya. 더 이상 윗사람들한테 작전을 빼달라 말라 부탁하지 마. 형 목숨 담보로 받은 훈장으로 나더러 집에 가라고. Karena kemenangan tersebut, tentara Amerika berhasil mendarat di Korea Selatan serta akan membantu mereka. Karena keberhasilan Jintai di misi sebelumnya, komandan memberinya misi baru yang mengharuskan mengibarkan sebuah bendera di sebuah gunung yang berada di dekat perbatasan Cina. Karena keberaniannya itu, Jintai menjadi prajurit kebanggaan di sana. Bahkan Jintai diangkat menjadi sersan serta ikut ambil dalam sebuah pertemuan dengan perwakilan Amerika Serikat. Sejak pencapaian kakaknya itu, Jinsuk merasa sikap kakaknya telah berubah. 네가 대신 좀 써라. 이따 보자. 아니 형! Oktober 1950, Korea Selatan kembali melakukan peperangan di Pyongyang, Korea Utara. Dalam misi itu, mereka diminta untuk menangkap komandan dari pasukan musuh. Dan lagi-lagi, Jintai menyusup seorang diri dan berhasil merebut senjata mesin Korea Utara. Melihat komandan Korea Utara yang hendak kabur, Jintai segera mengejarnya. Namun Jintai sempat dihentikan oleh adiknya. Tetapi dengan ambisinya, ia tetap mengejar komandan musuh. Jintai pun berhasil menangkap komandan tersebut. Tapi dari penangkapan tersebut, akan tetapi
Lagi-lagi Korea Selatan memenangi penyerangan tersebut, tetapi tentara yang sebelumnya tertembak juga harus mati. Jin-suk mulai kesal dengan sikap kakaknya karena tujuan kakaknya yang egois tersebut menyebabkan nyawa orang lain melayang. 왜 그래? 대체 넌 위한 거야. 영만형 왜 죽었는지 알아? 영만형 안 죽었어. Penyerangan untuk membuat pasukan Korea Utara pun terus digempurkan. Saat mereka tiba di pedesaan, mereka melihat kejamnya tentara musuh yang membantai warga yang tak bersalah. 1시간 동안 시체 수습 포기한다. Sebelum mereka meninggalkan tempat itu, mereka melihat ada sebuah bengkel. Salah satu tentara pun langsung membakar bengkel tersebut. Ternyata masih ada beberapa tentara musuh berada di sana. Yang tak disangka ada Yong-suk. Yong-suk berkata, jika ia dipaksa untuk bergabung dengan Korea Utara, jika ia menolak konsekuensinya akan ditembak mati. Tetapi Jin-tae sudah sangat membenci tentara Korea Utara, bahkan sahabat dekatnya pun sudah ia anggap musuh perang. Ia hendak akan menghabisi nyawa Yong-suk karena Jin-tae menganggap Yong-suk seorang pengkhianat. Akan tetapi Jin-suk menghalanginya dan Jin-suk mengatakan akan melaporkan tindakan kakaknya tersebut kepada komandan karena telah mengeksekusi tawanan yang sudah tak bersenjata. Jin-suk diberitahu oleh Yong-suk tentang kabar keluarganya jika ibu Jin-suk sedang sakit dan Yong-sin sangat kesulitan mengurus mereka semua karena saat itu komunis melarang mereka membuka kedai makanan dan Yong-sin terpaksa menjadi komunis demi bisa mendapatkan bantuan makanan. 인민군 등살에 가기도 못하니까 아줌마랑 동생들 챙기느라 고생이 이만저만이 아니래. Keesokan harinya, Jin-tae diberitahu jika dia mendapatkan medali kehormatan atas keberhasilannya menjalankan misi untuk menangkap komandan Korea Utara sebelumnya. Setelah itu, Jin-tae menyuruh adiknya pulang. Dia telah mendapatkan izin dari sang komandan untuk memulangkannya, tetapi Jin-suk menolaknya. Jin-suk mengatakan bahwa ia sangat membenci kakaknya karena sikap kakaknya yang telah membuat orang lain kehilangan nyawa hanya untuk memulangkan dirinya. Di tengah percakapan itu, tiba-tiba sirine menyala bahwa bantuan Cina untuk Korea Utara mulai menyerang mereka. Semua pasukan Korea Selatan harus mundur ke titik yang telah ditentukan. Dalam kekacauan itu, prajurit Korea Utara yang ditawan mendapatkan kesempatan untuk melawan, yang mengakibatkan prajurit Korea Selatan tewas. Dengan keadaan itu, Jin-tae langsung menembak mati para tawanan termasuk temannya Yong-sin. Jin-suk pun langsung marah. Ia tidak menyangka jika kakaknya akan membunuh sahabatnya sendiri. Atas kejadian itu, Jin-suk sangat membenci kakaknya dan mereka mundur tanpa melakukan perlawanan. Desember 1950 mereka sampai di titik pertemuan. Di sana, Jin-tae diberi medali penghargaan dan Jin-tae pun langsung mengajukan kepulangan adiknya seperti yang dulu ia minta kepada komandannya. Dan komandan mengizinkannya. Namun saat Jin-tae akan mengabarkan kepulangannya, Jin-suk telah pergi dari sana. Sesampainya di desa, Jin-suk bertemu dengan Yong-sin yang mengabarkan jika sang ibu sudah membaik. Tapi tak lama kemudian pasukan pemberantas komunis datang dan menangkap Yong-sin yang menduga telah bergabung dengan komunis. Jin-tae yang ternyata pulang ke desanya juga melihat Yong-sin ada di mobil dan dia pun langsung ngejarnya. Ternyata mereka yang dianggap komunis akan dieksekusi mati. 어서 일어나. 손끝 하나라도 건드리면 다 죽을 줄 알아. Jin-suk datang dan menodongkan senjatanya. Jin-suk menyuruh Yong-sin dan kakaknya agar segera pergi karena perbuatan mereka. Keadaan di sana mulai kacau. Para tawanan menyerang dan berusaha kabur. Akan tetapi setelah kejadian itu, Jin-tae dan Jin-suk mendapat teguran dari komandan barunya. Jin-tae dituduh sebagai komunis, tapi Jin-tae meminta agar adiknya dibebaskan. Di tengah perdebatan itu, tiba-tiba 서석이 빨리 쳐놔 빨리.
Dalam kekacauan itu, Jintai meminta agar adiknya dibebaskan. Namun sang komandan menyuruh bawahannya agar membongkar tempat tawanan. Mendengar hal itu, Jintai langsung berlari mencari adiknya. Tetapi Jintai datang terlambat. Jintai melihat itu sudah terbakar habis. Ia hanya menemukan pena yang diberikan kepada adiknya saat itu. Dengan perasaan yang marah, Jintai menghajar komandan barunya itu hingga tewas. Satu tahun kemudian, di rumah sakit Korea Selatan, ternyata Jin-suk berhasil selamat. Dia diselamatkan oleh pamannya yang juga ada di sana. Saat sedang ngobrol, pamannya memberikan sebuah surat kepada Jin-suk yang ternyata suratnya itu ditulis oleh Jintai yang ia dapat dari camp. Namun Jin-suk mengatakan jika ia sudah tidak lagi peduli dengan kakaknya dan tidak lama kemudian Jin-suk dipanggil. 이진석 일병님, 지금 상담실로 오시래요. Jin-suk ditanya perihal Jintai yang kini sudah menjadi komunis dan melawan Korea Selatan. Jin-suk mengatakan jika ia sudah tidak mengenal lagi Jintai yang ia kenal hanyalah seorang tukang semis sepatu biasa yang sangat menyayangi keluarganya. Malam harinya Jin-suk membaca surat yang ditulis oleh kakaknya itu. Surat itu tertulis jika Jintai sangat merindukan ibunya. Dia pun berjanji akan menjaga adiknya sampai dia bebas ditugaskan. Jintai juga berjanji kepada calon istrinya setelah perang selesai dia akan membuka toko sepatu dan membahagiakan keluarganya. Membaca surat itu, Jin-suk tersadar dan menangis sambil mengingat kenangan bahagia bersama kakaknya. Keesokan harinya, Jin-suk memutuskan untuk ikut berperang hanya untuk bertemu kakaknya. Sesampainya di camp, sang komandan terlihat sedang menjelaskan strategi penyerangan dan memfokuskan serangan itu untuk melawan pasukan bendera yang ternyata pasukan itu dipimpin oleh Jintai. Mendengar itu, Jin-suk menawarkan diri agar ia berada di pasukan garis depan. Namun sayangnya, ia tidak diizinkan karena 1 jam lagi penyerangan itu akan dilakukan. Melihat kekuatan tentara Korea Selatan yang kini sudah kuat, Jin-suk yang tidak ingin terjadi apa-apa dengan kakaknya memutuskan untuk pergi ke daerah musuh. Pihak musuh pun menangkapnya dan menanyakan kedatangan Jin-suk ke sana. Jin-suk berkata bahwa dia adalah adik kandung dari pemimpin pasukan bendera yaitu Lee Jintai. Namun sayangnya saat dikonfirmasi Jintai mengatakan jika adiknya sudah tewas. Jin-suk pun akhirnya dibawa ke camp tahanan. Saat di perjalanan, tiba-tiba dalam situasi itu, Jin-suk berlari mencari pasukan bendera dan akhirnya Jin-suk melihat kakaknya. Namun sayang, saat Jin-suk akan bertemu Jintai, Jintai tidak menyadari jika yang ia serang adalah adiknya sendiri. Jintai terus menghajar Jin-suk, namun Jin-suk terus menyadarkan kakaknya. Dan saat Jintai akan menembak Jin-suk, Jintai ditusuk dari belakang. Saat pasukan Korea Utara kembali datang menyerang tentara Korea Selatan, terpaksa harus mundur. Jin-suk terus mengatakan hal yang mengingatkan kakaknya dengan dirinya. Dan akhirnya Jintai menyadari jika tentara musuh yang ada di depannya adalah adiknya yang ia sangat sayangi. Namun saat itu Jintai meminta Jin-suk pergi demi menyelamatkan diri. Tetapi Jin-suk menolak meninggalkan kakaknya. Kemudian Jintai memberikan pena yang ia simpan selama ini kepada Jin-suk. Ia juga mengatakan jika dirinya telah membuat sepatu untuk Jin-suk kuliah, tetapi dia belum menyelesaikannya. Jadi dia berjanji tidak akan mati di sana karena dia harus menyelesaikan sepatu itu. Jin-suk meminta kakaknya untuk menyimpan pena itu lagi dan memintanya untuk mengembalikannya setelah perang usai saat mereka bertemu lagi. Jintai pun berjanji akan menyerah dan akan segera pulang untuk menemui adiknya. Dan akhirnya Jin-suk menuruti permintaan kakaknya tersebut. Namun Jin-suk setelah pergi dari sana, Jintai pun bangkit dan menyerang tentara Korea Utara demi adiknya bisa mundur dengan selamat. Dan akhirnya Jintai pun tewas dihujani tembakan dari pasukan Korea Utara demi melindungi adiknya.
Di akhir film kembali ke masa depan, di mana akhirnya Jin-suk menemukan pena itu dengan kerangka jasad kakaknya. Jin-suk pun begitu sedih menanyakan sesuatu kepada jasad kakaknya. Kenapa kau tidak menemuiku, padahal kau sudah berjanji akan menyelesaikan sepatuku? Kau bisa mendanai perang, tapi kau tidak bisa memerangi kelaparan. Kalimat yang saya baca itu tertulis di dalam sebuah spanduk di jalanan. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Saya si Obet pamit. Panjang umur, hal-hal baik. Well.